sejahtera untuk anak-anak pemuda remaja Gereja Pantai Kosta Jakarta. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk kita supaya karya keselamatan Tuhan penuh untuk menyelamatkan kita. Saya percaya semua anak-anak remaja, pemuda GPJ dalam keadaan yang sehat, bahkan kalian semua selalu dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kalau kehidupan kami semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar hati kami mau disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Muridkan kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar bisa menjadi murid Kristus yang setia, yang taat. Bahkan kehidupan pemuda kami, kehidupan remaja kami biar berdampak bagi sesama kami. Berkati semua anak-anak pemuda remaja yang ibadah pada saat sore ini di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja, juga hamba-Mu yang menabur firman, urapi, penuhi dengan kuasa-Mu. Tuhan berdaulat, Tuhan bekerja, nyatakanlah isi hati-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kebenaran-Mu, untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Saya memberi tema Tuhan Yesus naik ke surga, membuktikan kuasanya yang hebat. Kita ambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Kuasanya nampak dalam ketika dia dilahirkan menjadi sama seperti manusia. Kuasanya nampak begitu dalam. Dia lahir sebagai manusia. Bahkan kita mencontoh pelayanannya. Bahkan kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya dari antara orang mati, dan kenaikannya ke surga. Dan kuasa serta kemuliaannya pada waktu ia datang lagi untuk kedua kalinya. Dari firman Tuhan ini kita akan lihat, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada dua kuasa yang nampak, yang membuat kita juga dibekali untuk memperluas area kehidupan kekristenan kita. Ada dua bekal dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang luar biasa ini, yang membuat kita ini sebagai umat Kristen, umat percaya kepada Tuhan, bisa memperluas kehidupan kekristenan kita. Yang pertama adalah Tuhan Yesus naik ke surga, membuktikan kuasanya dalam kata-kata. Tuhan Yesus naik ke surga, membuktikan kuasanya dalam kata-kata. Ini terbukti di ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian. Ada kata-kata sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saat ia sedang berkata-kata, ia terangkat ke surga. Sedang berkata-kata, ia terangkat ke surga. Ada suatu hal, pelajaran yang luar biasa. Ada suatu statement, yaitu berkata-kata. Jadi hati-hati dengan kata-kata yang kita katakan. Sukses atau tidaknya seseorang, sukses atau tidaknya hidup seseorang, itu bergantung juga kepada kata-kata orang tersebut. Engkau bisa sukses, tergantung perkataanmu. Engkau juga bisa gagal, tergantung perkataan. Dengan kata-kata kita bisa merusak, dengan kata-kata kita bisa membangun, dengan kata-kata kita bisa memberkati, dengan kata-kata kita bisa mengutuki. Tuhan Yesus membuktikan kuasanya dalam berkata-kata. Contoh terbukti ketika ia berusia 12 tahun.
Mungkin kita masih ingat kisah di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 47. Ya, ketika hari itu orang Yesus beserta papa mamanya beserta orang tuanya pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Waktu itu Yesus berumur 12 tahun. Ya. Tapi setelah perayaan tersebut, orang tuanya pulang. Tapi Yesus tidak ada. Orang tuanya panik mencari, gak menemukan. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia. Di mana? Di bait Allah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar, dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Tuhan Yesus menunjukkan kuasa kata-katanya. Ketika berusia 12 tahun di bait Allah. Di dalam Yohanes 8 ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Apa yang kulihat dari Bapa, itu yang kukatakan. Oh, amazing. Betapa Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada kuasa di dalam kata-kata. Ada kuasa di dalam perkataanmu, di dalam perkataanku. Hati-hatilah. The power of word. Kuasa dalam perkataan itu ada kuasanya. Kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Yang kedua, yang perlu diambil pelajarannya adalah kenaikan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus harus menjaga kata-katanya. Yang pertama, ada kuasa dalam perkataan. Yang kedua, menjaga kata-katamu, menjaga perkataanku. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayo, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hati-hati. Yakobus 1 ayat 26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi nggak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka ibadahnya sia-sia. Kesian deh lu. Rajin ibadah, rajin pelayanan, seolah-olah full pelayanan, full power, tetapi nggak mengekang lidahnya. Firman Tuhan berkatakan ia menipu dirinya sendiri. Sia-sia ibadahnya. Aduh, sedih kalau dikatakan sia-sia ibadahnya. Kita aktif pelayanan, kita aktif mengerjakan hal-hal, tapi nggak bisa mengekang lidah. Tetap memfitnah orang, ngomongin orang, berbohong. Padahal orang tersebut nggak menyatakan sedemikian. Kamu mengatakan kepada yang lain hal yang lain, yang berbeda. Di dalam lidah bibirmu, di dalam perkataan kita ada namanya fitnah, menjelekan orang. Apalagi yang suka memperkatakan hal-hal yang negatif kepada orang, membuli orang dengan kata-katamu, fisik orang itu kamu katain, kejelekan orang itu kamu katain. Bahkan dalam perkataan kamu melukai hati orang tuamu, melukai temanmu. Bukan hebatnya kau pelayanan, tapi kamu gak bisa mengekang perkataan, mengekang lidahmu. Ingat, kamu menipu dirimu sendiri, menipu diri kita sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ada di dalam Yakobus 3 ayat 2 sampai 13 itu benar-benar firman Tuhan mengenai lidah. Ya, di situ katakan kapal yang besar pun dikuasai hanya oleh sebuah kemudi yang kecil. Api yang kecil bisa membakar hutan yang lebat. Seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu di China, sudah beberapa tahun yang lalu. Sebuah kebakaran hutan yang lebat terjadi hanya karena sebuah puntung rokok dibuang. Semuanya terbakar. Kecil tapi berbahaya. Bagian terkecil dari tubuh kita ini, lidah, tapi bisa berbahaya. Hati-hati. Saya ingat kisah Yosua 6 ayat 6 sampai 11. Itu tentang jatuhnya Yeriko.
Pelajaran pertama ketika saya membaca kisah itu, pelajaran pertama ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan adalah mengendalikan lidah. Itu pelajaran pertama yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan. Mengendalikan lidah. Karena banyak masalah yang terjadi karena lidah, karena perkataan. Kita bisa berkata karena kita punya lidah. Kalau nggak punya lidah, kita nggak bisa berkata. Makanya Tuhan bilang, kendalikan lidah, kendalikan perkataan. Itu pesan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Karena Tuhan tahu banyak masalah kalau nggak bisa mengekang lidah. Makanya seperti taruh kekang di mulut kuda itu ya. Lidah itu harus dikendalikan. Nah, kita ambil lagi kisah di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kita baca ya. Kisah seorang perwira, Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita buka di dalam Matius 8 Matius 8 ayat 5 sampai 13. Ya, jadi saya ceritanya seperti ini. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh." Ingat, garis bawahi. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkannya ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amazing. Lidah mampu mengucapkan, lidah mampu menciptakan kata-kata. Gunakan kata-kata kita dengan baik. Ada kuasa melalui kata-kata kita. Seperti yang dimaksudkan oleh perwira di Kapernaum ini. Perwira itu mengakui hanya melalui sepatah kata saja mampu menciptakan kesembuhan bagi hamba perwira tersebut. Terbukti hanya sepatah kata saja mampu menggemparkan atau menggegerkan dunia pada zaman itu. Hanya sepatah kata saja. Ya, ada beberapa hal mengenai kuasa dari kata-kata yang bisa mengubah hidupmu dan mengubah hidup saya. Ingat, hati-hati dengan berkata-kata. Ada kuasa dalam berkata. Ya, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, sepatah kata dapat mendatangkan kutuk atau berkat. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk memilih mau kutuk atau berkat dari kata-kata kita. Yang kedua, pemilihan dari sepatah kata juga dapat menghadirkan semangat baru atau keputusasaan bagi seseorang. Dalam kata-kata kita bisa membangun orang, memberi semangat, atau malah orang putus asa sama kata-kata kita. Kalau kita melihat teman kita sakit, teman kita jatuh, wih, apa yang harus kita katakan? Aduh, emang udah nasib lu jelek. Udah dari kutukan nenek moyang. Putus asa, bukan mengatakan, ayo kamu bisa. Setiap orang melalui proses untuk bisa berhasil. Naik level itu perlu proses. Setiap orang harus mengembangkan potensinya. Percaya. Ketika kamu berkata bisa, kamu akan bisa. Kalau kamu percaya. Ya, ingat. Semangat atau kamu malah memberi keputusasaan kepada orang. Yang ketiga, dari sepatah kata juga dapat menimbulkan kebahagiaan atau penderitaan bagi hidup seseorang. Orang bisa bahagia karena perkataanmu, orang bisa juga sakit hati. Ya,
bagi hidup kamu, bagi hidup seseorang. Yang keempat, dengan sepatah kata kita bisa memanggil nama Tuhan atau marah pada Tuhan. Tuhan tolong, atau marah memaki Tuhan. Yang kelima, dengan sepatah kata kita bisa menghadirkan yang enggak ada menjadi ada. Hebat ya, dengan sepatah kata kita bisa menghadirkan yang enggak ada menjadi ada. Itu ada di dalam Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sepatah kata bisa mengubah keadaan. Sepatah kata bisa menghadirkan yang gak ada menjadi ada. Yang terakhir, sepatah kata dapat memulihkan yang rusak menjadi kembali. Kata-kata kita, bisa gak kita minta maaf ketika kita melakukan kesalahan? Atau jaim? Atau kata-kata kita banyak yang sombong, merendahkan orang, gak respect sama orang melalui kata-kata. Sekarang kata-kata bukan hanya mengucap, tapi melalui WA kita bisa menyakiti orang. Melalui WA kita, kirim kata-kata di WA, kita bisa menyakiti orang, membuat orang bukan tuli makan daun. Bahasanya nggak sopan lagi. Melalui kata-kata kita harus berkata dengan sopan, dengan baik kepada sesama, kepada orang yang lebih tua dari kita. Hei pemuda remaja, hati-hati dengan kata-kata, bisa membangun dirimu dan bisa membangun orang lain. Bangunlah dirimu dengan kata-kata yang membangun, dan pulihkanlah orang lain dengan kata-kata kita yang membangun. Paham ya? Saya ulang, bangunlah dirimu dengan kata-kata yang membangun, dan pulihkanlah orang lain dengan kata-kata kita yang membangun. Saya kasih contoh sebagai firman Tuhan saya yang terakhir ya, tentang sniper. Siapa yang nggak tahu sniper? Yang nonton film action pasti tahu sniper ya, atau di game-game ada sniper. Sniper membunuh musuh dengan peluru yang tajam. Dia bisa menembak dari atas bukit, gak terlihat, dia langsung mati orang yang ditembak. Pelurunya tajam. Itu sniper. Kita pun seringkali membunuh orang-orang di sekitar kita dengan kata-kata yang terucap. Seringkali kata-kata itu lebih tajam dari pelurunya si sniper, karena membunuh karakter. Berapa banyak kita berkata seperti itu, membunuh karakter orang. Kata-kata kita yang terucap itu tajam. Banyak orang mengucapkan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya kepada orang lain. Hanya memikirkan dirinya sendiri untuk melampiaskan emosinya. Bahkan banyak orang memang membiarkan kata-katanya menyakiti orang lain. Dia suka menyakiti kata-katanya itu untuk orang lain. Emosi kayaknya keluar kalau kata-kata itu kayaknya saya pelampiasan saya. Emosinya meledak-meledak dengan kata-kata, memaki, kasar dan sebagainya. Membiarkan kata-kata dia menyakiti orang lain. Ketika emosi udah mulai naik, apapun yang ada di hati langsung diucapkan tanpa adanya filter dari pikiran. Ketika orang emosi, kok dari hati dikeluarkan, nggak ada filter lagi tuh, ya, nggak ada filter yang dari pikiran kita itu nggak ada. Ngomong asal, ngatain dan sebagainya. Sementara ketika hati kita udah menjadi dingin, wah udah dingin. Maaf ya, saya menyesal atas kata-kata saya. Orang mulai menyesal akan kata-kata yang diucapkan. Tapi sayang, udah terlambat. Ya, udah melukai orang. Makanya perlu pengontrol diri ya, penguasaan diri, pikiran, hati, perkataan. Kalau sudah diucapkan, orang sudah luka dengan ucapan kita. Membunuh hati manusia sering kita lakukan, entah untuk diri kita sendiri atau orang lain. Melebihi sniper, membunuh dengan kata-kata itu tindakan kejam. Kata-kata yang terlontarkan lebih sering membunuh orang yang justru dekat dengan kita. Entah keluarga, entah saudara kita, entah orang tua kita, entah nenek kakek kita.
entah teman-teman sekitar kita sering melontarkan kata-kata yang jahat, yang penuh dengan makian. Mungkin saja kita membuat banyak orang tersiksa karena kata-kata yang dilontarkan dari mulut kita menjadi senjata pembunuh karakter, pembunuh nama baik seseorang. Hati-hati dengan kata-kata. Kita bisa kata-kata yang jahat, yang tajam, saya katakan, bisa membunuh karakter dan bisa membunuh nama baik orang. Kamu menjelekkan orang itu nggak melakukannya, kamu memfitnah. Di sini ngomong beda, di sana ngomong beda, di depan ngomong beda, di belakang kamu berkata-kata beda. Hati-hati. Itu sudah namanya senjata pembunuh yang mematikan. Hati-hati. Letakkan senjata kata-kata yang jahat itu. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Be wise, jadilah bijak. The power of word. Hati-hati dengan mulut, dengan lidah, dengan kata-kata. Kamu bisa menjadi berkat. Tapi dengan kata-kata, kamu juga bisa menjadi pembunuh karakter, membunuh nama baik seseorang. Hati-hati. Minta Tuhan. Dari kenaikan Tuhan Yesus ini, Tuhan naik sambil berkata. Berkata berarti ada kuasa dalam perkataan Tuhan. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan mau kita hati-hati menggunakan kata-kata kita. Ingat pesan amanat agung Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Intinya, jadi kesaksian. Pemberitaan Injil melalui perkataan kita. Di mana engkau berada? Posisimu sebagai apa? Sebagai karyawan. Perkataanmu harus bisa dipertanggungjawabkan. Berkati perusahaan tempat kamu bekerja. Berkati bosmu. Jangan egois, jangan memaki, mencaci. Gaji berkurang, marah-marah. No. Kita paham. Perusahaan-perusahaan harus kita doakan. Pabrik-pabrik harus kita doakan. Bos-bos atasanmu harus kita doakan. Kegoncangan terjadi menimpa dari atas sampai bawah. Gunakan kata-katamu untuk memberkati perusahaan. Gunakan kata-katamu untuk memberkati orang tuamu. Gunakan kata-katamu untuk memberkati gerejamu. Gunakan kata-katamu untuk memberkati sekolahmu. Doa buat sekolahmu. Doa untuk guru-gurumu yang pelajar. Doa untuk kepala sekolah. Kata-kata bisa membuat kamu memberkati kampus kamu, dosenmu, rektormu, teman-teman di sekeliling kamu, teman pelayanan, saudaramu, ya, orang tuamu, semua. Gunakan kata-katamu dengan bijak untuk memberkati, untuk membangun, untuk memulihkan. Be wise dengan kata-kata kita. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Kita semua belajar untuk lebih bijaksana dalam segala hal. Terlebih-lebih dalam perkataan. Ketika kamu berkata, saya bisa. Tadi kan firman Tuhan bilang yang gak ada jadi ada. Imani itu, ada kuasa dalam perkataan. Kalau kamu berkata, saya bodoh, saya tidak mampu, saya miskin, saya hina. Ada kuasa dalam perkataan. Tapi coba, ubah perkataan mengatakan saya bisa, saya harus bisa, saya akan berusaha, saya pasti yang terbaik karena saya bersama Tuhan, pasti bisa. Shalom, salam damai sejahtera, tetap semangat ya, kerja di rumah, belajar, yang mahasiswa, kerjakan bagian-bagian kita dengan penuh tanggung jawab. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Ikuti ibadah online, terus ikuti ibadah online. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Walaupun saat ini mungkin kita belum ibadah di gereja, tapi firman Tuhan terus kita dengar. Terus kita memuji Tuhan. Dengan cara apapun, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap berkarya untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kita bersatu hati.
Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengar saat ini untuk ibadah online saat ini. Kami tidak mau mempunyai mental penonton, tetapi kami mau katakan kami ini ibadah. Kami mendengar firman, merenungkan firman, dan melakukan firman Tuhan. Bapa, saat ini kami mendapatkan firman Tuhan, dimuridkan oleh firman Tuhan mengenai perkataan, bahwa kata-kata ada kuasa, bahwa kita harus menjaga kata-kata. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah perkataan kami ya Bapa, ampuni kalau selama ini kami menjadi orang yang sulit untuk memfilter kata-kata, kami menjadi orang yang suka memfitnah, kami menjadi suka orang yang menjelek-jelekan, membuli melalui kata-kata. Tuhan ampuni, memaki, kata-kata kasar, marah, Tuhan ampuni. Roh Kudus, saat ini Kau ambil alih kehidupan kami. Roh Kudus, kami serahkan lidah, kata-kata kami, mulut kami di dalam kendali-Mu, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, biar kami bisa menjadi anak-anak pemuda remaja yang memancarkan berkat, memulihkan, diberkati untuk memberkati. Biar kami menjadi anak-anak remaja pemuda yang benar-benar mengasihi Tuhan, hidup kami berguna bagi diri kami, bagi sesama, dan yang utama untuk kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa dan negara Indonesia, kami terus berdoa dan berdoa biar belas kasihan Tuhan tercurah untuk negeri kami. Waktunya tiba, semua akan Tuhan buat menjadi baik. Ampuni ya Bapa, pemulihan terjadi. Tuhan berkati Bapak Presiden, wakil semua aparat pemerintahan yang ada di dalam kendali dan kuasa-Mu. Juga Tuhan memberkati para tim medis, dokter, suster, semua yang ada di garda depan. Tuhan juga menolong mereka. Kami berdoa pulau demi pulau, setiap suku bangsa di Indonesia ada di dalam kendali-Mu. Tuhan, kami percaya Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan. Dan kami percaya ada karya Tuhan yang Kau nyatakan bagi bangsa ini. Ekonomi, politik, sosial bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga rupiah, supaya rupiah tetap menguat, tidak terjadi krisis ekonomi karena kami punya Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa, di kota, di pedalaman. Tuhan tolong mereka, berkati Ibu Gembala kami, Ibu Esterly, Tuhan juga beri kesehatan, kekuatan, juga semuanya, baik Pak Roni, baik Mbak Ni, semua pelayan-pelayan Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkati Ketua Remaja kami, Ko Yunarto, berkati para leader-leader di remaja, baik Ko Kristianto, Ko David, baik itu Cimeme maupun Ko Yunarto. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, terus pakai kami menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Firman ini sudah kami sampaikan, biarlah selanjutnya Roh Kudus yang bekerja mematraikan setiap benih firman Tuhan untuk tumbuh di hati kami, sehingga kami menjadi anak pemuda remaja yang dimenangkan oleh Kristus. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Kami mau diri kami berubah, kami menjadi saksi lewat pikiran, perkataan, sifat, karakter, tingkah laku kami mencerminkan kasih Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga. Berkati anak-anak pemuda remaja yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang usaha. Tuhan juga tolong cukupi kebutuhan kami, karena kami punya Tuhan Yehova Jireh. Berkati kedua, baik itu orang tua, semua anak-anak pemuda remaja, Tuhan berikan kesehatan, keluarga mereka juga ditutup bungkus dengan darah-Mu. Tetap berikan kami semangat, percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mengangkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Selesailah ibadah online di Pemuda Remaja saat malam ini. Sebelum kami menyelesaikannya, kami mengangkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunkan berkat di dalam nama Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, pemuda remaja, setelah selesai firman Tuhan, kita akan mendengar kesaksian dari salah satu komsel di youth kita, itu komsel fokus. Minggu depan masih ditunggu ya kesaksian-kesaksian di selama stay at home ini. Saya percaya semua mempunyai kesaksian untuk diceritakan bahwa Tuhan Yesus baik. Oke, salam sehat, Tuhan menyertai.
Tuhan memberkati.